Selamat siang para hadirin yang berbahagia. Kita akan melanjutkan acara pada siang hari ini. Selanjutnya ada pembahasan tentang peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Waktu dan tempat kami persilahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sudah kenyang? Sudah istirahat? Karena waktunya terbatas, jadi diskusi kita lakukan di akhir materi kedua ya. Seperti itu. Materi yang berikutnya ini tentang Perlem LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang swaklola. Jadi yang terbaru ini swaklola ada 4 tipe Bapak Ibu. Tipe pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti Pak Bayaki saja yang menyampaikan. Ya. Mungkin untuk mempersingkat kepada Bapak Bayaki, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, makasih Bapak Ibu. Ya, mari kita lanjut Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita ngebahas pengadaan lewat penyedia. Ya Bapak, bahasanya kalau penyedia itu Bapak beli dari pelaku usaha. Kayak nih hotel nih pelaku usaha. Bapak beli dari toko komputer. Nah, toko komputer tuh pelaku usaha. Ya, pelaku usaha. Setelah dibeli berkontrak, pelaku usaha tadi namanya berubah jadi penyedia. Itu tadi kita bahas Perlem 12 tahun 2021. Ya. Nah, cara memperoleh barang dan jasa ada 2 tadi kita bahas. 1 pengadaan lewat penyedia. Yang kedua, sekarang cara memperoleh yang kedua dengan cara swakelola. Ya, ini diatur dalam Perlem LKPP nomor 3 tahun 2021. Nah, bagaimana nih tata caranya swakelola sesuai aturan yang baru? Ini prinsipnya adalah ibaratnya simplikasi, penyederhanaan, ya, penyederhanaan dari aturan swakelola yang lama. Yang lama itu diatur dalam Perlem LKPP nomor 8 tahun 2018. Ya, sekarang diatur dalam Perlem nomor 3 tahun 2021. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham apa itu swakelola. Swa itu artinya sendiri. Swakelola artinya dikerjakan sendiri. Ya, dikerjakan sendiri. Jadi swakelola itu adalah cara memperoleh barang dan jasa yang Bapak Ibu bisa kerjakan sendiri, bisa. Bisa juga Bapak dikerjakan oleh instansi lain yang sama-sama milik pemerintah. Misalnya Pemkot Kota Jogja kerjasama dengan Fakultas Pertanian UGM. Boleh nggak? Boleh. Namanya tipe berapa? Tipe 2. Jadi cara memperoleh barang dan jasa yang bisa dikerjakan sendiri, boleh. Itu namanya tipe 1. Bisa juga dikerjakan oleh instansi lain. Namanya tipe 2. Bisa juga dikerjakan oleh ormas, organisasi masyarakat. Bapak, organisasi masyarakat apa contohnya? Pertama, organisasi masyarakat sipil. Misalnya apa? Bapak di Jogja ada yang namanya Nahdlatul Ulama, ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya MUI, dan seterusnya. Agama lain juga ada. Itu masuk kategori ormas. Bisa juga Bapak lihat di Jogja banyak perguruan tinggi swasta. Ya, perguruan tinggi swasta masuk kategorinya ormas. Atau di Jogja ada organisasi profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, ada Ikatan Bidan Indonesia, itu organisasi profesi di bidang kesehatan. Di bidang lain juga ada, seperti ini Ikatan Ahli Pengadaan, organisasi profesi di bidang ahli pengadaan. Nah itu, jadi ormas itu bisa organisasi masyarakat sipil seperti NU, Muhammadiyah, dan seterusnya. Bisa perguruan tinggi swasta, bisa organisasi profesi. Nah itu ormas. Bisa juga kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ada enggak di sekitar Bapak? Banyak. Contohnya apa? Mungkin Bapak lihat kegiatan posyandu itu, pemberian makanan balita PMT, pemberian makanan tambahan. Nah itu dengan PKK.
Ya, posyandu itu masuk tipe berapa? Tipe 4. Atau Bapak ada kerjasama dengan BKM, Badan Keswadayaan Masyarakat, tipe berapa? 4. Ada BKM, ada LPM, ada Karang Taruna, ada mungkin remaja masjid dan seterusnya. Nah, itu masuk kategorinya kelompok masyarakat. Ya. Jadi swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri. Bisa dikerjakan oleh instansi lain, bisa dikerjakan oleh ormas, bisa juga oleh kelompok masyarakat. Nah, jadi kalau dikerjakan sendiri tipe 1. Misalnya Bapak Ibu mau menyelenggarakan BIMTEK. Ya, BIMTEK. Dikerjakan sendiri oleh UKPD pemilik anggaran, namanya tipe 1. Atau yang ngerjain instansi lain, tipe 2. Atau yang ngerjain ormas, tipe 3. Atau yang ngerjain Pokmas, tipe 4. Ya, jadi Bapak paham dulu mana yang 1, mana yang 2, mana yang 3, mana yang 4. Kerjasamanya dengan lembaga apa? Mungkin terserah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu misalnya begini. Contoh misalnya saya minggu kemarin diundang ke Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Dia kerjasama dengan PPNI, perawat. Kegiatannya lah memberikan pelatihan untuk para calon sukarelawan. Nah, pemberian vaksin, Bapak Ibu bisa lihat tuh di tempat-tempat pemberian vaksin ada banyak merekrut mahasiswa. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang tugasnya mendata para warga yang mau disuntik vaksin. Begitu datang Bapak ditanya, diisi, dia pegang laptop, diisi biodata Bapak Ibu semua kan. Ditanya ada apa namanya efek samping apa enggak dan seterusnya. Itu mahasiswa-mahasiswa yang jadi sukarelawan. Nah, sebelum mereka ditempatkan sebagai sukarelawan, perlu diberikan pelatihan dulu. Pelatihan untuk para sukarelawan vaksin. Kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Tipe berapa? 3. Nah, ya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu masuk kategorinya swakelola. Ya. Oke. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham mana yang 1, mana yang 2, mana yang 3, mana yang 4. Nah ini pokok bahasan kita. Yang pertama sama. Hilang. Oke, kita lihat. Kabelnya nih Pak, kayaknya ada yang kagak nyambung, ada yang ini. Kendor bahasanya gitu. Nah, ada yang connect. Oke, kita masuk ke perencanaan. Ya, perencanaan swakelola. Ya. Nah, oke. Nah, sama Pak, pengadaan pun dari mulai tahap perencanaan, ada persiapan, ada pelaksanaan. Dari mulai persiapan sampai dengan serah terima nanti diawasi, setelah selesai diserah terimakan. Oke, kita bahas. Yang pertama perencanaan. Di perencanaan swakelola ini yang nyiapin siapa? PAKPA. Nah, PAKPA itu di tahap perencanaan itu menetapkan 3 hal. Yang pertama apa? Yang pertama menetapkan tipe swakelola. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu ada kegiatan tadi, kegiatan pelatihan untuk para sukarelawan vaksin, itu ditetapkan ini lewat swakelola. Tipe berapa? Tipe 1, 2, 3 atau 4. Ditetapkan. Jadi yang pertama penetapan tipe swakelola. Ya. Yang kedua itu menyusun spek atau KK. Yang ketiga menyusun RAB. RAB-nya bagaimana Pak? Ya Bapak sesuaikan dengan harga satuan wali kota Jogja. Misalnya upah pelaksana berapa, material berapa, peralatan berapa. Itu Bapak nyusun RAB. Jadi di tahap perencanaan Bapak siapkan 3 hal. Penetapan tipe, ya. Kedua penyusunan spek atau KK, yang ketiga penyusunan RAB. Itu di tahap perencanaan. Setelah 3 dokumen perencanaan ini siap, Bapak ajukan ke Dewan sana di DPRD untuk disahkan. Sama Bapak Ibu nanti setelah perencanaan itu disahkan, langkah berikutnya Bapak Ibu jangan lupa input ke dalam aplikasi Sirup. Sirup kan dibagi 2. Jadi kalau yang ini Bapak input ke dalam Sirup, kegiatan pelatihan untuk sukarelawan vaksin, cara pengadaannya lewat swakelola. Tipe berapa? Tipe 3. Pelaksananya siapa? Bapak tulis PPNI atau Ikatan Bidan Indonesia atau PDGI, Perhimpunan Dokter Gigi, itu masuk kategori
Saya di DKI ada kegiatan pemberian vaksin rabies buat hewan peliharaan, anjing dengan kucing. Itu kerjasama antara dinas pertanian dengan perhimpunan dokter hewan PDH. Itu tipe berapa? Tipe 3. Itu masuk kategori organisasi profesi. Itu namanya tipe 3. Jadi itu di tahap, tentukan tipe itu di tahap perencanaan. Ya, oke, siap. Setelah perencanaan tadi udah siap, disahkan anggarannya, diumumkan ke dalam sirup, sirupnya swaklola tipe 3 atau swaklola tipe 2. Atau Bapak Ibu ada pekerjaan kajian, kerjasama dengan UGM, bisa nggak? Bisa. Tipe berapa? 2. Jadi intinya gini, kalau Bapak kerjasamanya dengan organisasi milik pemerintah juga, sama-sama plat merah, itu tipe 2. Ya. Dengan lembaga penelitian Pak, Batan, berapa? 2. Dengan TNI Pak, 2. Polisi, 2. Oke, itu di tahap perencanaan. Setelah perencanaan ini siap, sudah diinput ke dalam aplikasi sirup sebelum 31 Maret tahun berjalan. Langkah berikutnya apa? Masuk ke tahap persiapan. Di persiapan ini ada 6 dokumen yang 6 dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan di tahap persiapan. Yang pertama apa? Pertama, penetapan tim penyelenggara swaklola, itu yang pertama. Yang kedua, penetapan jadwal, penetapan RAB, review spek atau KAK, review RAB. Yang terakhir, finalisasi dan penandatanganan kontrak swaklola. Jadi kontrak swaklola itu, catat Bapak Ibu, hanya untuk tipe 2, 3, dan 4. Kalau tipe 1 tidak perlu kontrak swaklola. Ya, ini ada beberapa instansi saya nemuin swaklola tipe 1. Saya tanya ini tipe berapa? Tipe 1. Kok ada kontrak? Enggak ada. Jadi kalau tipe 1 tidak ada kontrak swaklola. Kontrak hanya untuk tipe 2, 3, dan 4. Itu di tahap persiapan. Nanti kalau Bapak Ibu butuh contoh-contoh dokumen swaklola, dokumen-dokumennya seperti apa, persiapan perencanaan seperti apa dokumennya, persiapan kayak apa dokumennya, pelaksanaan seperti apa dokumennya, sampai dengan serah terima, nanti saya kasih soft copy-nya kalau Bapak Ibu butuh. Kebetulan tukang ketik modulnya saya, tukang ketik. Oke. Itu di tahap persiapan. Nah, kan tim swaklola itu ada 3, ada tim persiapan, ada tim pelaksana, ada tim pengawas. Nah, kalau persiapan swaklola ini yang nyiapin siapa? Yang nyiapin tim persiapan. Selanjutnya pelaksanaan. Nah, kalau pelaksanaan ini tinggal action di lapangan. Ya, action di lapangan. Setelah pekerjaan selesai, serah terima. Dari mulai persiapan sampai dengan serah terima, ini harus diawasi. Pengawasannya 3 aspek. Aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek keuangan. Itu kira-kira ruang lingkup swaklola. Oke, berikutnya nota kesepahaman. Nah, kalau di Perpres yang lama nota kesepahaman, di Perpres yang baru itu istilahnya diganti dari nota kesepahaman, sekarang itu ini biar gampang menjelaskannya, itu diganti menjadi kesepakatan kerjasama sesuai dengan Perpres pasal 40. Jadi untuk nota kesepahaman atau kesepakatan kerjasama, maknanya sama, itu dipakai hanya untuk swaklola tipe 2. Ya, kalau di Perpres yang lama, di Perlem yang lama, itu tipe 2, tipe 3, tipe 4 pakai nota kesepahaman. Dan sekarang di Perpres yang baru ini disederhanakan. Nota kesepahaman hanya untuk tipe 2. Tipe 3, tipe 4 udah nggak perlu lagi. Ya, tipe 3, tipe 4 tidak perlu nota kesepahaman. Jadi hanya nanti 3, 4 nanti hanya tinggal kontrak saja. Kontrak antara PPK dengan ketua Ormas, kontrak antara PPK dengan ketua Pokmas, sudah. 3 dan 4. Lalu tipe 2 ada nota kesepahaman. Nah, nanti
Untuk tipe 1, jadi nanti Bapak Ibu bersurat kepada misalnya UGM, mau nggak diajak kerjasama, UGM bersedia. Setelah itu buat kesepahaman. Nah, kalau Bapak dengan ormas, bersurat ke ormas. Bersedia atau tidak, dia diajak kerjasama. Katakanlah bersedia. Nah, kalau dia bersedia, nanti ada dia mengajukan proposal dan RAB. Ini Pak ya, maksudnya tipe 3 itu bisa lembaga swadaya masyarakat, bisa organisasi masyarakat sipil, bisa perguruan tinggi swasta, bisa organisasi profesi. Ya. Misalnya gini, saya kasih contoh. Pemko Kota Jogja kerjasama MCU, medical check up, dengan Rumah Sakit Sarjito ya Pak ya. Dengan Rumah Sakit Sarjito. Itu masuk kategori tipe berapa? 2. Jadi Bangan Sarjito jangan Bapak suruh tender, jangan. Itu masuk kategorinya swakelola tipe 2. Jadi kalau itu masuk kategorinya BLU. Ya, kalau daerah itu BLUD. Nah, ini persyaratan ormas, Pak. Persyaratan ormas sekarang dipermudah. Ini supaya apa? Ini simplikasi bahasanya. Simplikasi menyederhanakan persyaratan ormas yang ada di Perlem yang lama dihapus sebagian. Sekarang ditetapkan di Perlem yang baru. Apa syarat ormas bisa dirangkap, dirujuk sebagai pelaksana swakelola tipe 3? Yang pertama, dia harus berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Boleh berbentuk yayasan, boleh berbentuk perkumpulan. Punya NPWP, memiliki struktur organisasi, ada ADART, punya kegiatan yang sesuai, memiliki kantor yang jelas. Nah, boleh milik sendiri, boleh sewa. Punya tenaga ahli yang kompeten. Nah, bila dia bermitra harus punya perjanjian kemitraan. Nah, ini dalam rangka, kalau dulu harus punya laporan pajak yang diaudit 3 tahun terakhir, itu dulu. Sekarang sudah dihapus. Sekarang sudah dipermudah supaya Bapak Ibu lebih banyak merangkul ormas dan pokmas. Pokmas pun nanti syaratnya dipermudah, sangat mudah sekali untuk pokmas. Nah, ini persyaratannya ormas. Kalau Bapak nanti kerjasama dengan, jadi kalau nanti Bapak mau kerjasama dengan organisasi keagamaan, katakanlah, Pak, saya mau kerjasama dengan Muhammadiyah, bisa nggak? Yayasan Muhammadiyah. Boleh, tipe berapa? 3. Atau, Pak, saya mau kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Boleh, tipe berapa? Tipe 3. Syarat yang Bapak minta apa? 1 sampai 8 syarat yang Bapak Ibu minta. Itu kalau tipe 3, ormas. Kalau tipe 4, sangat mudah. Jadi cukup ada surat pengukuhan. Nah, dari pejabat daerah setempat. Misalnya apa? Kalau PKK siapa yang mengukuhkan? Lurah. Remaja masjid siapa yang mengukuhkan? Lurah, cukup. 1 ada surat pengukuhan, yang kedua ada surat keterangan domisili, yang ketiga punya pengalaman, punya kompetensi di bidang pekerjaan tersebut. Nih kalau di DKI itu sedang berjalan proses kegiatan DKI ini Pak ya. Swakelola tipe 4. Kegiatannya adalah bedah kampung namanya, memperbaiki kampung-kampung kumuh. Nah, kegiatannya ada 5 kegiatannya. Yang pertama itu bangun taman vertikal, bangun taman di dinding. Yang kedua mural. Ya, yang ketiga pengecatan rumah penduduk yang gak layak. Yang keempat bangun tempat sampah. Yang kelima bangun fasilitas masyarakat, sanitasi masyarakat, bikin WC komunal, bikin jamban komunal dan seterusnya. Nah, itu contoh kegiatan yang sedang berjalan swakelola tipe 4 di DKI Jakarta. Kalau di Kota Tangerang itu sedang berjalan kegiatan swakelola tipe 4. Kegiatannya ada 2, yang pertama program bedah rumah, memperbaiki rumah-rumah penduduk yang gak layak, yang kedua memperbaiki sarana prasarana umum. Prinsipnya dia kegiatannya adalah kegiatan padat karya. Kegiatan padat karya untuk menampung para warga terdampak COVID-19 yang tadinya kena PHK, yang nganggur, mereka dilibatkan dalam program padat karya lewat swakelola tipe 4 untuk memperbaiki sarana dan prasarana umum. Kegiatannya ngecat kantin, nambel jalanan, dan seterusnya. Jadi syarat pokmasnya ini, surat pengukuhan dari mana? Lurah.
punya sekretariat alamat yang benar dan jelas, memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang dapat diswakolakan. Nah, ini syaratnya pokoknya sangat mudah. Nah, ini kalau nanti perlu tambahan tenaga. Ya, perlu tambahan tenaga ahli. Nah, ini nanti kalau Bapak tipe 2 berarti bersurat dulu ke instansi lain, nanti instansi lain menjawab bersedia atau tidak, selanjutnya buat kesepakatan kerjasama. Setelah buat kesepakatan kerjasama, menyiapkan dokumen persiapan, selanjutnya kontrak swaklola. Setelah kontrak swaklola, pelaksanaan. Itu kalau tipe 2. Kalau Bapak tipe 3, bersurat kepada Ormas, Ormas bersedia, selanjutnya Ormas minta membuat proposal dan RAB. Selanjutnya bikin kontrak swaklola tipe 3. Hampir sama juga dengan kelompok masyarakat tipe 4. Jadi nanti pelaksana swaklola tinggal melaksanakan pekerjaan, selama pelaksanaannya diawasi oleh tim pengawas. Tim pengawas nanti melaporkan kepada PPK. Kalau semuanya sudah selesai, serah terima dari tim pelaksana kepada PPK. PPK nanti menyerahkan kepada KPA. Kalau di kejadiannya Bapak Ibu, Kepala Dinas sebagai PA merangkap KPA merangkap PPK, cukup serah terimanya satu kali. Dari tim pelaksana cukup kepada PA, KPA atau PPK. Itu merangkap. Selesai proses pengadaan melalui swaklola. Ya, sebentar kalau untuk swaklola. Ya Pak, silakan Bapak, kita lanjut ke diskusi Pak. Kita tanya jawab, kita sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Silakan nanti Bapak Ibu bertanya, mau lewat bertanya tentang penyedia boleh, bertanya tentang swaklola juga boleh. Silakan. Ya, terima kasih atas penjelasan yang diberikan Bapak Bayhaqi. Oke, kita masuk ke sesi diskusi dari Bapak Ibu yang terhormat. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Nah, ini Ibu nih semangat. Nah, semangat sekali Bu. Oh iya, dari mana Bu? Hah? Oh BPBJ. Oh BPBJ. Hah? Oh ya nggak apa-apa, dari Mbak Mercy dulu, silakan Mbak. Iya. Tes. Baik, selamat siang. Bapak, saya ingin bertanya. Ya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mercy. Di sini yang hendak saya tanyakan itu ada 3 hal. Ya, apa aja itu? Yang pertama tentang persyaratan tipe swaklola tipe 4. Jadi di Persyaratannya ya. Di peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 dijelaskan bahwasanya salah satu persyaratannya adalah bahwa kelompok masyarakat mendapat surat pengukuhan dari pejabat yang berwenang. Oh. Nah, pengertian pejabat yang berwenang di sini tuh bisa siapa saja, Pak? Gitu. Oh. Maksudnya siapa nih yang mengesahkan, yang dimaksud? Ya, oke. Lalu yang kedua, Siapa yang mengesahkan? tentang SPMK di pengadaan melalui penyedia. Jadi di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 itu dijelaskan bahwa SPMK diterbitkan paling lambat 14 hari setelah penandatangan kontrak atau 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan. Di situ kan kata penghubungnya adalah atau Pak. Nah ini maksudnya sekiranya bagaimana ya Pak? Apakah bisa memilih atau bagaimana seperti itu? Itu atau Ibu ya? Iya kata hubungnya atau Pak di peraturan Ya, kalau LKPP. atau itu artinya kan Ibu opsi pilihan. Pilih salah Iya. satu. Berarti bisa memilih antara. Ya. Oh iya Pak, baik. Selanjutnya yang nomor 3 adalah dijelaskan di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 juga bahwasanya rapat persiapan pelaksanaan kontrak itu dilakukan sebelum pelaksanaan kontrak yang bernilai besar. Nah besar di sini itu adalah apakah ada patokan nilai tertentu misal ada 900 juta atau 1 triliun dan sebagainya. Maksudnya rapat persiapan penandatanganan apa rapat pelaksanaan? Pelaksanaan. Oh, rapat pelaksanaan. Dilakukan sebelum pelaksanaan kontrak yang bernilai besar. Nah besarnya di sini tuh apakah ada nilai konkretnya berapa Pak seperti itu? Oh ya ya, oke. Iya baik. Ya, sekian Pak, terima kasih. Ya oke. Langsung Langsung Pak. Langsung aja ya. Boleh silakan. Oke.
Oke Ibu, yang pertama masalah swaklola. Persyaratan swaklola tadi harus ada dikukuhkan ini nih. Ya, harus ada pengukuhan. Ya. Nah ini, harus ada pengukuhan dari pejabat berwenang. Nah di Perpres, di Perlem hanya mengatur dikukuhkan oleh pejabat yang berwenang. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak lihat Permendagri nomor 18 ya, tahun 2018 itu mengatur tentang kelompok masyarakat. Nah, di situ di Permendagri nomor 18 itu pengukuhan kelompok masyarakat itu dikukuhkan oleh kepala desa. Nah, kepala desa mutatis mutandis itu bahasa hukumnya sama dengan lurah. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ini di Kota Jogja, berarti yang mengukuhkan kelompok masyarakat adalah Pak Lurah, kelurahan, lurah yang mengesahkan. Ya tadi Perpres bunyinya pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang siapa? Nanti tolong lihat Permendagri 18 tahun 2018. Ya, di situ dikukuhkan oleh kepala desa setara dengan lurah. Ya Bu ya, clear ya Bu ya. Nanti di SK pengukuhan itu muncul kelompok masyarakat yang ada di kelurahan A, itu misalnya nih kecamatan kelurahan apa, kelompok masyarakatnya yang bergerak di bidang kepemudaan, kelompok masyarakatnya apa, bergerak di bidang apa kesejahteraan keluarga siapa aja, yang bergerak di bidang misalnya lingkungan hidup siapa saja. Nanti di dalam SK itu nama kelompok masyarakatnya dan susunan pengurusnya. Nama kelompok masyarakatnya, alamatnya di mana, pengurusnya siapa, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, dan seterusnya. Nah itu yang mengukuhkan adalah kelurahan, Pak Lurah. Ya. Nah terus masalah SPMK, ya jadi ini 14 hari kerja. Ya Ibu karena tulis atau silakan pilih salah satu, Bu ya. Ya silakan pilih salah satu. SPMK. Jadi Bapak Ibu nanti kalau pekerjaan konstruksi kan prosesnya begini, Ibu cek dulu pemeriksaan lapangan dulu. Ya, setelah kontrak pemeriksaan lapangan, setelah pemeriksaan lapangan, pemeriksaan lokasi, habis itu serah terima lokasi. Ya, serah terima lokasi, habis itu baru Ibu SPMK. Ya, surat perintah mulai kerja. Nah, Ibu punya waktu tuh dari mulai kontrak sampai dengan SPMK punya waktu 14 hari untuk melakukan tadi pemeriksaan lapangan, melakukan serah terima lokasi. Kalau udah serah terima lokasi artinya segala hal yang terjadi di situ menjadi tanggung jawabnya si penyedia atau si kontraktor. Ya, itu kira-kira Ibu ya. Terus tadi rapat pelaksanaan. Nah, rapat pelaksanaan ini bahasanya gini. Rapat pelaksanaan ini kan kalau pekerjaannya pekerjaan yang berisiko tinggi, ya mungkin Ibu perlu detail dulu nih, ngebahas detail teknisnya. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, bahasanya setelah kontrak semua pihak udah sama-sama tahu ya lanjut aja nggak masalah. Itu kira-kira Bu ya. Jadi lihat kompleksitas pekerjaannya. Kira-kira pekerjaan ini pekerjaan yang rumit atau pekerjaan yang pekerjaan yang sederhana dan risikonya pun rendah, atau pekerjaannya yang mungkin pekerjaannya sederhana tapi risiko tinggi menyangkut keselamatan masyarakat. Nah, kayak kemarin saya ada di Kota Tangerang begini. Pekerjaannya sederhana, cuma renovasi gapura. Cuman bongkar, masang, ngecat. Pekerjaannya sederhana. Masalahnya gapura itu ada di tengah jalan raya. Kalau ada palu jatuh aja satu, mobil orang penyok. Bisa pecah mobil orang, bahasanya gitu. Nah, makanya sebelum pelaksanaan saya bilang ini perlu rapat dulu kita, rapat teknis dulu. Nah, koordinasi dengan para pihak, koordinasi dengan Disub, bagaimana mengalihkan lalu lintas, koordinasi dengan polisi, ya, Polantas, supaya mengatur pada saat dilaksanakan pekerjaan. Kalau bisa jalanannya mungkin diatur dari tadinya 3 jalur jadi 1 jalur, kemudian dipasang pengaman dan seterusnya, supaya tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat umum, supaya tidak menimbulkan kemacetan, yang paling krusial jangan menimbulkan kecelakaan kerja. Intinya
disesuaikan, memang tidak diatur batasannya berapa rupiah, nggak diatur. Tapi disesuaikan dengan satu, dilihat risikonya kecil atau besar. Yang kedua, dilihat dampaknya bagi masyarakat. Nah, kalau risikonya besar dan dampak bagi masyarakat tinggi, ya sebaiknya harus dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontraknya secara matang. Kalau kemarin saya tadi Pak renovasi Gapura, akhirnya kita simulasikan dulu supaya para pihak tahu apa yang harus dikerjakan, supaya jangan menimbulkan dampak buat masyarakat. Memang sederhana, tetapi sederhananya itu menyangkut orang banyak. Ya, jangan sampai menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Ya, jadi disesuaikan dengan kompleksitas, disesuaikan dengan dampak bagi masyarakat, Bu. Kalau mungkin bahasa kerennya sekarang SMK 3-nya. Ya, ada lagi Ibu pertanyaan? Apa? Apa? Boleh, silakan dikeluarkan, silakan. Keluarkan semuanya, nggak apa-apa, sampai puas Bu. Jadi dalam hal penyesuaian harga, itu kalau di peraturan LKPP itu disebutkan bahwasanya indeks yang digunakan dalam terlambatnya pelaksanaan kontrak yang Ini penyesuaian harga, price adjustment. Indeksnya itu indeks yang bagaimana ya Bapak maksudnya seperti itu? Oh, jadi gini Ibu. Kalau Ibu penyesuaian harga, ini hanya boleh dilakukan untuk kontrak multi-use. Nah, kalau Ibu kontrak tahun tunggal, boleh nggak diberikan penyesuaian harga? Nggak boleh. Nggak boleh Ibu kalau kontrak tahun tunggal. Jadi penyesuaian harga ini hanya diberikan untuk kontrak tahun jamak yang jenis kontraknya harga satuan atau waktu penugasan. Kalau kontraknya lamsam, tidak boleh diberikan penyesuaian harga. Hati-hati di situ ya, Bapak Ibu nanti waktu memilih jenis kontrak. Ya, itu nanti Ibu pada saat melakukan penyesuaian harga, tolong berkoordinasi dengan BPKP. Untuk indeks yang dipakai, indeks yang mana? Biasanya menggunakan yang paling rendah biasanya. Ya. Sudah? Ada lagi? Ya. Oke, bestie kita ya. Ya, yang lain Dari silakan. sisi kiri, Nah, monggo, dari silakan belakang, Mas. silakan. Ya, silakan Pak, silakan. Mic-nya. Assalamualaikum, saya dari DPM PTSP. Saya mau menanyakan untuk kontrak payung, Pak. Oh ya, Apakah sudah bisa diimplementasikan untuk sekarang? ya. Kalau sudah bisa, itu untuk standar harganya itu yang di bawah lelang atau yang di atas? Atau harus lelang itu bisa di kontrak payungkan? Ya. Sama untuk yang konsolidasi, barang Ya. konsolidasi itu Ya. kan harus terkait dengan OPD lain. Ya. Nah itu berita acaranya itu bagaimana Pak? Ya. Nanti apakah sama atau berbeda? Ada bagian yang tertentu yang sama? Oke Pak. Oke, dua pertanyaan ya Pak ya. Iya. Kontrak payung dan konsolidasi. Oke, makasih Pak. Oke, saya jawab. Kontrak payung bisa dilaksanakan enggak? Bisa. Udah banyak instansi yang melaksanakan kontrak payung. Nah, contoh, saya ngasih contoh. LKPP. LKPP itu untuk building management. Building management itu ada 3. 1, cleaning service. Yang kedua, jasa keamanan. Yang ketiga, perawatan gedung. Misalnya, lampu mati atau koslet, atapnya bocor dan seterusnya masuk kategori pemeliharaan gedung. Jadi ada 3 pekerjaan. Cleaning service, jasa keamanan, pemeliharaan bangunan itu masuk itu dijadiin satu paket namanya paket building management. Itu dikontrak payungkan langsung 3 tahun. Ya, langsung 3 tahun. Di contoh nih saya ngasih contoh. Di Kementerian Kesehatan untuk jasa logistik pengiriman barang dari Jakarta dikirim ke kantor Kemenkes di seluruh Indonesia. Dia kontrak payungkan. Ya, hampir semua rumah sakit di milik Kemenkes di wilayah nih Jakarta, Solo, Semarang itu semua untuk pengadaan bahan-bahan operasionalnya, misalnya tabung gas, masker, pengadaan sampah medis itu semuanya dikontrak payungkan.
Jadi udah banyak instansi yang melakukan kontrak payung. Ya, jadi kalau Bapak nanya, bisa nggak? Bisa dikontrak payungkan. Yang penting, jadi syarat pekerjaan tersebut dikontrak payungkan 3 tadi. Yang pertama, standar atau dapat distandarkan. Misalnya sampah medis, standarnya apa? 1 kilo Pak. 1 kilo berapa rupiah? Dan dia sampah medis kalau dia dibuang, dia paling lama 2 hari harus diangkut. Jadi standarnya satuannya kilo harus diangkut maksimal 2 hari diangkut. Nah itu kira-kira dia standar dan dapat distandarkan. Kalau oksigen, tadi tabung oksigen, ada yang paling kecil yang 600 ml sampai yang paling gede. Dia mengikuti standar medis, ada standar Permenkesnya, ada SNI-nya. Satuannya tadi ada yang kemasan 600 ml, ada yang 2 liter, ada yang 5 kilo, dan dia standar dan dapat distandarkan. Itu pertama. Yang kedua, berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi bahasanya setiap hari, tiap bulan itu aja. Ya, bahasanya berulang-ulang. Yang ketiga, waktu dan volume belum bisa ditentukan. Nah, itu syaratnya. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang standar atau dapat distandarkan berulang-ulang dan waktu volume belum bisa ditentukan, nah ini Bapak masuk kriteria kontrak payung. Misalnya apa? Bapak cleaning service. Cleaning service dari zaman dulu sama sekarang juga itu-itu aja kan pekerjaan. Nah, persyaratan penyedianya juga itu-itu aja. Petugasnya pun mungkin yang penting dia bisa kerja, tenaganya kuat, nggak perlu sekolahnya S1, S2, S3, nggak perlu. Ya. Jadi dia standar berulang-ulang. Ya. Nah, contoh cleaning service, jasa keamanan, misalnya saya di Kementerian KUKM, itu jasa keamanan kontrak payung langsung 3 tahun. Jadi tujuan dari kontrak payung ini adalah meminimalisir proses yang berulang-ulang. Ya, jadi jangan Bapak energinya bahasanya gini, energinya habis ngurusi yang ecek-ecek gitu loh bahasanya. Energi Bapak lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat lebih strategis. Ya, itu syarat di kontrak payung. Silakan Bapak periksa paket-paket apa di tempat Bapak yang memenuhi kriteria ini. Kalau oke, ada, silahkan. Dan berkontrak payung itu bisa di 1 SKPD, bisa lintas SKPD. Contoh, kalau Bapak pengen di Jogja yang sudah berjalan, Bapak bisa ke Rumah Sakit Sarjito. Di Sarjito, kalau di Jogja Sarjito, di Semarang apa namanya? Slamet Riyadi ya? Karyadi. Di Semarang apa namanya? Solo ada. Solo apa? Mawardi. Solo Mawardi, di Semarang Slamet Riyadi. Karyadi. Nah, itu barang-barang yang bersifat rutin, itu mereka kontrak payung semua, 3 rumah sakit. Nah, misalnya masker, dia kontrak payung. Tabung oksigen, dia kontrak payung. Terus sampah medis dikontrak payungkan semua untuk barang-barang yang kriteria rutin. Ya, itu. Ya Pak, silakan. Mohon maaf, untuk yang dikontrak payungkan itu nanti ada batasan minimal harga nggak Pak? Oh, jadi gini, nanti Bapak gini. Yang berkontrak payung ini hanya 1 SKPD atau lebih dari 1 SKPD yang berkontrak payung. Contoh. Kemarin ini sedang berjalan, sedang dalam tahap persiapan, saya dampingi kontrak payung di Kementerian Menko Marves Maritim dan Investasi. Dia untuk ini, laptop, dia disewakan, nyewa. Jadi biar nggak pusing dia, laptop ini kan teknologinya sangat cepat berubah dan dia nggak pusing dengan barang-barang kecil nanti hilang asetnya. Dia kontrak payung. Kontrak payung untuk pengadaan sewa laptop. Terus saya tanya, itu satu kementerian total laptop yang dibutuhkan berapa? Harga sewanya berapa? Setahun 500 juta Pak, setahun harga sewanya. Itu kalau setahun sewa. Itu 1 tahun. 3 tahun berapa? 500 kali 3, 1,5 miliar. Terus ditanya, pengadaannya gimana Pak? Berarti kalau total prediksi pengadaannya dalam 3 tahun di atas 200, berarti prosesnya apa? Tender. Ya, berarti tender dengan kontrak payung.
Jadi nanti Bapak dalam 3 tahun tendernya cuma 1 kali, nggak perlu tiap tahun tender. Jadi misalnya gini, misalnya tender tahun ini buat 2022, 23, 24. Langsung tender kontrak payung 3 tahun. Ya, kontrak 3 tahun. Jadi nanti ada 2 layer kontrak. Layer pertama itu kontrak payungnya selama 3 tahun, setiap tahun ada namanya kontrak pembelian. Gitu, Pak. Jadi kalau Bapak pengen lihat contohnya yang sudah konkret, sudah jalan, Bapak bisa mampir ke Sarjito. Karena di Kemenkes semua kebutuhan rumah sakit itu dia dikontrak payungkan untuk yang bersifat rutin. Itu yang tadi Pak ya, masalah kontrak payung. Ya, intinya bisa silakan Bapak terapkan untuk pekerjaan yang memenuhi syarat kriteria tadi. Yang kedua, masalah konsolidasi. Nah, tinggal begini. Konsolidasi ini adalah strategi menggabungkan barang-barang yang sejenis. Ya, supaya volumenya naik, harga satuan turun. Tinggal ya mungkin bisa tadi saya bilang, saya sarankan UKPBJ membuat kajian. Barang-barang apa yang kira-kira di SKPDA beli barang tersebut, SKPDB barang tersebut, SKPDC barang tersebut. Nah, contoh kemarin gini, saya nggak nyebut nama, ada salah satu kementerian, mereka Pak punya setiap dirjen punya pejabat eselon 2. Pejabat eselon 2 itu perlu dikasih mobil dinas, Kijang Innova katakanlah, saya sebutlah Kijang Innova. Pejabat eselon 2 itu perlu dikasih. Ini Dirjen A ada berapa eselon 2? 5. Dirjen B punya berapa eselon 2? 6. Dirjen C ada berapa? Total ada berapa? 20. Butuh 20 Kijang Innova. Nah, terus kita tanya, Pak, kalau saya kontrak payung, Bapak nyewain mobil Kijang Innova pada saat mobil baru, mobilnya harus baru, masih gres. Plat nomornya plat nomor Januari 2022. Bapak kontrak payungnya sanggup setahun nggak? Oh, nggak mau Pak, saya setahun. Kalau setahun saya rugi karena tiap tahun harus beli mobil baru. Nah, dia mau minimal 2 tahun atau 3 tahun. Oke Pak, kita kontrak payung, kita tender nanti kontrak payung selama 2 tahun. Kita tender, sewa kendaraan dinas. Ya, kita tender sewa kendaraan dinas dengan kontrak payung selama 2 tahun dengan spek mobil yang dikirim tahun pertama itu mobil yang masih baru. Kontrak payung selama 2 tahun. Nanti 2 tahun baru tender lagi. Karena pejabatnya maunya tiap 2 tahun punya mobil baru, naik mobil baru. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi pada saat melakukan konsolidasi adalah Bapak membuat kajian, melihat data sirup, kira-kira barang apa yang semua, kalau yang beli barang tersebut hanya 1 SKPD, berarti hanya konsolidasi dia 1 SKPD. Kalau barang tersebut ternyata dibutuhkan oleh SKPD lain, berarti perlu koordinasi antar SKPD. Misalnya di Dinas Kesehatan tadi, misalnya saya ngasih contoh barang umum AC. Oh, Dinas Kesehatan beli AC ada berapa banyak? Di Sub butuh AC berapa banyak? Dinas Pendidikan berapa banyak? Setelah totalnya ada 200 AC sekota Jogja. Ya berarti nanti perlu koordinasi PPK di setiap SKPD. Katakanlah ada 10 SKPD. Koordinasi menyepakati ibaratnya menyamakan isi kepala. Karena kan ini ada yang seleranya merek A, ini merek B, ini merek C. Kan ada ibu ya, merek Jepang, tetangganya Jepang dan seterusnya. Nanti setelah sepakat jatuh kepada merek A atau speknya A. Berarti setelah itu tinggal dihitung harga HPS-nya berapa. Nanti oleh Pokja pada saat tender, masing-masing PPK ngajuin dokumen persiapan kepada Pokja. Nanti Pokja tinggal narik sirup dari Dishub, ditarik sirupnya untuk AC. Dari Dinas Pendidikan ditarik untuk AC, namanya tender konsolidasi. Jadi tender yang menggunakan lebih dari 1 kode rekening.
Jadi misalnya ada 5 SKPD yang barangnya sama, dikonsolidasikan, tinggal ditarik ke sirupnya. Sirup Dinas Pendidikan, tarik untuk AC berapa unit. Dinas Perhubungan, tarik berapa unit. Ditarik jadi dari 5 SKPD atau dari 10 SKPD ditarik menjadi satu paket tender. Nah ini Bapak melakukan konsolidasi. Jadi harusnya 10 kali tender, tendernya cukup 1 kali. Ya, kira-kira seperti itu. Mana ini contoh kemarin begini, ini contoh. Di salah satu kabupaten, kabupaten kota, ini contoh. Dia ada pengadaan mobil truk sampah. Satu kelurahan dapat jatah 1 truk sampah. Total ada 80. Kalau 80 truk sampah sendiri-sendiri di tender, itu Pokja bisa megap-megap. Kenapa? Harus 80 kali tender. Siang malam tendernya sama barangnya, truk sampah. Ya sudah, daripada kelurahan A truk sampah, kelurahan B truk sampah, kelurahan C truk sampah. Totalnya 80, Pak. Ya sudah, daripada mengulang-ulang proses yang sama 80 kali, dikonsolidasikan aja. Semua PPK di 80 kelurahan, kumpulin, Bapak sepakat. Maunya merek apa tuh mobilnya? Bahasa saya gitu. Sepakat, merek A. Tender dari nanti Pokja menarik kode rekening dari 80 paket tadi. Dari 80 paket digabung dijadiin satu paket. Nanti dikontrak ke salah satu vendor pemenang tender. Jadi mereknya sama, 80 perusahaan mereknya sama, harganya semua sama. Kalau tender masing-masing pasti harganya bervariasi. Masalah enggak? Masalah. Bisa aja nanti Bapak begini, contoh, saya ngasih contoh gini. Di kota Jogja ada berapa puskesmas? Puskesmas kelurahan atau puskesmas kecamatan. Misalnya gini, ada 20 kecamatan, 20 puskesmas ya. Masing-masing puskesmas dapat jatah anggaran beli ambulan. Ini Bapak punya pilihan. Pilihan pertama, tender sendiri-sendiri. Pilihan pertama. Harganya bervariasi enggak? Pasti sangat bervariasi. Speknya bervariasi? Sangat bervariasi. Speknya sangat bervariasi harganya. Potensi temuan masalah enggak? Sangat mungkin bermasalah. Jangan sampai yang di sini lebih bagus, harganya murah, yang di sini standar, harganya lebih mahal. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau Bapak lebih baik dari 10, misalnya 10 puskesmas, beli ambulan yang sama, barang yang sama, lebih baik konsolidasikan. Jadi nanti dapat mobilnya sama, speknya sama, harganya semua sama. Nah, jadi Pokja pun efisiensinya dari 10 paket, tendernya hanya 1 paket, 1 kali tender, harusnya 10, tendernya cukup 1 kali. Itu bahasanya Bapak, bahasa Perpres menerapkan prinsip efisien dan efektif. Efisien apa? Bapak dapat harga lebih murah. Efektif, mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan, dan Bapak mengurangi proses yang sama berulang-ulang. Pasti barang sama, banyak Bapak kejadian-kejadian seperti itu. Nah ini makanya di dalam Perpres tadi diamanatkan konsolidasi itu. Strategi untuk menggabungkan barang-barang yang sama menjadi satu paket atau lebih dari satu paket. Kalau sifatnya berulang-ulang, lebih baik pakai kontrak payu. Tapi kalau barangnya misalnya ambulan kan beli cuma sekali, paling sekali doang gitu. Tapi kalau setiap tahun atau setiap bulan butuh barang yang sama, ya lebih baik konsolidasi kontrak payu. Misalnya apa? Misalnya Bapak Ibu makan minum pasien, pengadaan obat-obatan. Itu pakai kontrak payu. Ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Sedikit Pak, kalau untuk kajian konsolidasi itu tadi, ya, itu harus sini Pak, ini sebelah sini Pak, ini Pak. Ya, itu harus dari media itu Pak, atau? Enggak mesti sih, tapi kalau dari sisi kompeten, jadi gini. Itu Pokjanya ketawa itu loh Pak. Oh. Kajian konsolidasi ya. Sebenarnya kalau dari standar kompetensi itu materi uji kompetensinya ada di materi level madya. Ya. Berarti mudah boleh? Boleh secara prinsip, tapi nanti pada saat Bapak udah ke madya itu bisa Bapak kreditkan.
Berarti pertama nggak usah. Yang Paling nggak mudah buat sama- belajar, Pak. Oh iya. Buat belajar. Karena gini, kalau level pertama itu ibaratnya hanya melakukan proses pengadaan dari awal sampai akhir. Tapi kalau level muda itu harus bisa punya analisis dan pemecahan masalah. Kalau ada masalah, pemecahannya apa? Solusinya apa? Tapi kalau level madya, dia harus punya kemampuan satu pekerjaan terintegrasi, design and build. Yang kedua, kontrak payung. Yang ketiga, nanti belajar tentang KPBU, belajar yang susah-susah lah bahasanya gitu itu. Pekerjaan tender internasional. Karena nanti kalau Bapak Ibu yang madya, kalau Bapak Ibu enggak membuat kajian strategi pengadaan, itu enggak dapat skor, enggak dapat nilai. Saran saya kalau ini ketuanya ini tim madya, anggotanya muda, pertama enggak apa-apa buat belajar. Nanti membuat kajian paket-paket apa yang di SKPDA, SKPDB barangnya ini sama. Oh, ini lebih baik ditarik menjadi satu paket konsolidasi. Barangnya ini sifat kebutuhannya berulang-ulang atau tidak? Oh, tidak. Misalnya tadi truk sampah hanya sekali beli, ya udah jangan jadi tender, konsolidasi pakai kontrak, lamsam atau satuan. Tapi kalau barangnya sama dan berulang-ulang setiap tahun barangnya sama, lebih baik konsolidasi kontrak payung. Nah, itu nanti menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan untuk menerapkan strategi pengadaan. Apalagi Bapak kan nanti misalnya dilibatkan di TAPD kan, itu menjadi masukan, oh ini sebaiknya harus bagaimana supaya pengadaannya lebih efisien dan efektif. Karena itu menjadi salah satu poin penilaian kompetensi di level madya sih Pak sebenarnya. Tapi kalau Bapak muda, pertama mau melakukan, nggak apa-apa, itu sebagai bagian dari proses belajar. Ya. Ya, gitu. Lagi ada yang bertanya tadi? Banyak banget ya tadi itu. Ya, monggo Bu. Ya. Mic-nya. Ya Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Yang ingin kami tanyakan yang pertama terkait fleksibilitas yang ada di SKPD atau unit kerja yang menerapkan PPK BLUD. Oh, jadi, BLUD, ya. Di sana BLUD, kan ada fleksibilitas untuk pengadaan barang jasa. Nah, ini bagaimana Pak? Mungkin fleksibilitasnya di mana? Kalau dulu kan misalnya jenjang nilai, dan itu dengan diatur dengan peraturan kepala daerah. Nah, kemudian tapi masih ada beberapa mungkin yang dulu masih takut-takut untuk melaksanakan karena mungkin dari aparat pemeriksa atau APH gitu masih ada yang menanyakan apakah untuk aturan-aturan yang baru ini sudah dikomunikasikan gitu Ya. sehingga nanti juga yang melaksanakan ini sudah tenang gitu Pak. Ya. Kemudian yang kedua mohon penjelasan yang terkait dengan pengadaan barang jasa untuk kondisi darurat Bapak, mungkin mohon penjelasan. Kemudian sekedar informasi, kalau tadi di pemerintah Kota Yogyakarta ini untuk pengadaan misalnya kayak AC kendaraan kebetulan masih disentralisasi di BPKAD. Jadi di masing-masing OPD tidak ada pengadaan AC sendiri-sendiri atau kendaraan. Di drop aja Ibu ya? Ya. Di drop dari BPKD? Ya, disentralkan di BPKAD sehingga mungkin yang bisa kontrak payung ya mungkin cleaning service, keamanan mungkin. Ya. Nah kemudian yang di masing-masing OPD pasti ada misalnya kayak ATK dan mungkin barang-barang yang umum dan diperlukan oleh semua OPD, mungkin seperti itu. Matur nuwun Bapak. Oh ya, makasih Ibu. Ya Ibu, SKPD-nya BLUD? Oh BPKD, ya. Yang pertama tadi untuk Bapak Ibu yang unit kerjanya adalah yang statusnya BLU atau BLUD. Ya. BLU sama BLUD itu diberikan fleksibilitas ya di dalam Perpres 12 tahun 2021. Dasar hukumnya di mana? Bapak Ibu bisa lihat pasal 61 tentang pengecualian. Pasal 61. Nah, ada 3 jenis pekerjaan yang dikecualikan. Yang pertama
Satker atau SKPD, yang satunya BLU atau BLUD. Kalau BLU itu milik Kementerian Pusat, kalau BLUD di daerah, milik Pemda. Satu, statusnya BLU atau BLUD. Yang kedua, yang dikecualikan, yang kedua, pengadaan barang dan jasa yang harga satuannya diinformasikan kepada masyarakat luas. Misalnya apa? Mungkin barangnya Bapak beli tiap hari. Bapak ada langganan listrik, telepon, air, BBM, itu harganya udah ditetapkan oleh pemerintah. Berapapun nilainya gak usah tender. Kadang-kadang, Pak, kalau saya beli BBM bisa ditawar nggak? Saya bilang, kalau Bapak mau cobain tawar tuh ke SPBU, beli bensin 10 liter ditawar, paling diketawain. Ya, jadi pertama BLU atau BLUD yang dikecualikan. Yang kedua, barang jasa yang tarifnya udah ditetapkan oleh pemerintah tadi, listrik, telepon, air, dan seterusnya. Kadang-kadang orang Pemda nyebutnya tali itu kan, telepon, listrik, air. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, praktek bisnis yang sudah mapan. Contohnya apa nih? Hotel, praktek bisnis yang sudah mapan. Harganya udah terbuka. Bapak mau cari nih paket hotel butik, nggak perlu nanya ke customer service juga Bapak tahu, buka aja handphone. Klik cari hotel butik, cari rate-nya berapa. Itu namanya praktek bisnis yang sudah mapan. Harganya udah dibuka oleh masyarakat. Yang ketiga, pengadaan yang sudah diatur dalam undang-undang lainnya. Misalnya Bapak pengadaan tanah, pakai Perpres 16 enggak? Enggak, saya bilang. Pakai khusus Perpres pengadaan tanah. Ya, jadi ada 3 yang empat yang dikecualikan. Nah, detailnya Bapak lihat Perlem LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara pedoman pengadaan yang dikecualikan. Di situ dibunyikan begini. Untuk Bapak Ibu yang statusnya organisasinya BLU atau BLUD boleh menetapkan sendiri pedoman pengadaannya. Misal begini, contoh. Kalau aturan konvensional di Perpres pasal 38, Bapak pengadaan barang itu PL sampai berapa? 200. Di atas 200 apa? Tender. Itu kalau konvensional Bapak menggunakan dana APBD. Bapak Ibu yang BLUD atau BLU boleh nggak netapin batasannya? Sampai 1 miliar boleh nggak? Boleh. Di DKI malah, ini di DKI Pak. Rumah sakit tipe A dengan tipe B itu batasan PL sampai 5 miliar. Di atas 5 miliar baru tender di DKI. Rumah sakit yang tipe C dan tipe D itu PL sampai 1 miliar. Di atas 1 miliar baru tender. Ya. Jadi secara prinsip boleh, Ibu ya. Secara prinsip Ibu yang satunya BLUD diberikan fleksibilitas, boleh. Silakan diatur sendiri batasan nilainya sesuai dengan kebutuhan lapangan. Ya, sesuai dengan kebutuhan lapangan. Nanti diatur dalam jenjang nilainya, Ibu boleh aja silakan ditetapkan oleh, kalau di sini Pak Wali Kota ya, di kota. Silakan nanti pedoman teknisnya diatur oleh peraturan direksi BLUD. Kalau kepala puskesmas di sini statusnya BLUD atau masih BLU? BLUD, silakan nanti ada BLUD yang satunya RSUD, ada BLUD yang satunya puskesmas. Ya, secara prinsip boleh diberikan fleksibilitas. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Kenapa? Karena BLUD itu sebagian besar mungkin 90% itu rumah sakit, pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini nggak boleh berhenti, nggak boleh putus, 24 jam harus jalan terus. Jangan sampai Bapak Ibu misalnya ada pasien udah kelepek-kelepek masuk UGD bilang, Pak jangan mati dulu ya, obatnya mau ditender. Kagak bisa itu. Harus jalan, harus ada obat. Kira-kira begitu. Nanti kalau Bapak Ibu butuh contoh ya, contoh pedoman BLUD di berbagai rumah sakit, nah, nanti Ibu bisa WA nomor saya nanti saya kasih. Ya kalau butuh. Banyak rumah sakit di Jakarta itu saya bantuin membuat pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan BLUD di rumah sakit. Saya banyak bantu di RSUD Duren Sawit, di RSUD di BLU Kementerian Menkes, saya bantu di rumah sakit persahabatan, rumah sakit lain juga ada. Nanti Bapak Ibu bisa kalau mau contoh-contohnya silakan nanti saya kasih. Ya, tinggal disesuaikan, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kalau di Kota Jogja
Untuk BLUD, wali kota netapin nggak batasannya berapa? 1 miliar. Berapa? Ya boleh, nggak apa-apa. Sebenarnya kagak ada hubungannya. Ya, jadi kalau ibu nih, misalnya RSUD, PL sampai 2 miliar boleh nggak? Kalau saya ditanya, boleh. Dasar hukumnya apa tadi? Pasal 61 dan Perlem nomor 5. Kalau aparat penegak hukum tanya dasar hukumnya tadi sebutin. Jadi menurut saya secara regulasi hukum menurut saya tidak ada masalah. Cuman mungkin para pelaksananya belum pede, belum percaya diri. Nah, nanti batasan tadi yang 2 miliar itu harus diatur lebih detail dalam peraturan pedoman kepala BLUD. Ibu kalau butuh contohnya nanti saya kasih. Ya, butuh contoh di berbagai rumah sakit banyak. Nanti saya kasih kalau butuh. Itu yang masalah fleksibilitas. Dasar hukumnya udah jelas. Yang kedua untuk pengadaan darurat. Darurat itu ada 3 kategori, Pak. Ya, darurat di pasal 59. Bisa bencana alam, bisa gunung meletus, gempa bumi, banjir dan seterusnya, itu bencana alam. Yang kedua bencana non alam, seperti sekarang nih COVID-19. Ini masuk kategori bencana non alam. Ya, mulainya kapan? Tadi oleh Pak Sekda bilang, mulainya Maret 2020. Selesainya kapan? Kagak ada yang tahu. Dan statusnya pun status darurat COVID-19 belum dicabut sampai hari ini berdasarkan Kepres nomor 12 tahun 2020. Mungkin Jogja nih PPKM level berapa? Level 2 ya, Pak ya. Berarti masih darurat level 2. Belum ada status presiden mencabut, belum. Artinya masih darurat. Jadi bisa alam, bisa non alam. Yang ketiga bisa bencana sosial. Bencana sosial apa? Misalnya ada kerusuhan, misalnya kan, ada bakar-bakaran dan seterusnya. Nah itu masuk kategori bencana sosial. Ya. Nah jadi bisa kategori itu, bisa salah satu dari 3 itu. Nah bencana darurat itu bisa bencana nasional. Kalau bencana nasional seperti COVID itu ditetapkan oleh Presiden, Kepres 12 tahun 2020. Bisa juga bencana lokal di tingkat provinsi, itu harus ditetapkan oleh gubernur. Bisa juga bencana lokal, harus ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Tinggal mau yang mana nih? Misalnya terjadinya bencana nasional, lokal tingkat provinsi atau lokal tingkat kabupaten kota. Tergantung dampaknya. Kalau dampaknya se-Indonesia berarti nasional. Kalau dampaknya seprovinsi berarti itu gubernur. Kalau dampaknya sekabupaten kota berarti oleh wali kota. Penetapan status bencananya. Nah, oke, udah ada status. Tadi dari ketiga statusnya apa? Nah, kemudian pengadaannya gimana? Misalnya nih, saya ngambil contoh kemarin nih. Kemarin mohon maaf nih, contoh Juli, Agustus, September kemarin, terutama Juli Pak ya. Itu pemerintah menetapkan PPKM darurat. Oh ini di Jakarta horor sekali. Ya Pak ya, ini pengalaman saya, horor sekali. Ya orang pasien pada ngantri di jalanan. Bahasanya gitu ya Pak ya, bahasa awamnya begitu. Masalah utamanya apa? Masalah utamanya satu adalah tempat tidur, udah penuh. Yang kedua apa? Oksigen. Oksigen jadi emas. Jadi nyarinya setengah mati, nyari oksigen. Nah itu kejadian di bulan Juli. Ini masuk kategori darurat. Pengadaannya gimana? Kalau Bapak Ibu dapat dana darurat untuk penanganan bencana. Pengadaannya Ibu nanti ikuti Perpres, kalau di Perpres pasal 59 ya untuk pengadaan darurat. Yang kedua Ibu masih perlemnya belum dicabut, perlem LKPP nomor 13 tahun 2018. Pengadaannya tender enggak? Tidak ada tender. Berapapun nilainya tunjuk langsung penyedia. Yang nunjuk Pokja enggak. Ada satu paket yang dihilangkan, yang dilewati, yaitu jadi KPA, Kepala Dinas membuat rencana pengadaan, disampaikan kepada PPK, PPK menunjuk langsung PTA atau PTB untuk melaksanakan pekerjaan. Tidak ada lagi proses tender, tidak ada lagi proses penunjukan langsung. Jadi yang menunjuk langsung PPK, menunjuk penyedia untuk melaksanakan pekerjaan. Jenis kontrak yang dipakai tadi,
Ya, kontrak biaya plus imbalan. Nah, kayak kemarin Juli ada salah satu rumah sakit, Pak. Saya mau renovasi ruang UGD, kata kepala rumah sakit. Oh ya, mau diapain? Dia bilang, ini Pak, mau bangun ruangan bertekanan negatif, dipasang HEPA filter di atas. Berapa miliar? 4 miliar Pak. Ya udah, tunjuk langsung aja ke penyedia. Penyedia bongkar ruangan, pasang HEPA filter, kemudian dicek, diuji HEPA filternya sesuai atau tidak. Ya, oh udah bisa nyedot ruangan, difilter, balikin lagi udaranya bersih, steril. Covid-nya jadi hilang semua kena filter. Difilter. Kontraknya gimana Pak? Bayarnya gimana? Kontraknya saya bilang kontraknya biaya plus imbalan. Bayarnya gimana? Bayarnya cost plus fee, biaya plus imbalan. Penyedia waktu ngelaksanain pekerjaan, total tenaga kerja yang sudah dia tugasin berapa orang? Tukangnya itu dikasih honor berapa? Bukti pengeluarannya mana? Peralatan yang udah dipakai, bahan yang udah dia pakai, bukti pembeliannya mana? Total biaya-biaya yang dikeluarkan at cost ditambahkan keuntungan 15%. Itu disebut dengan biaya plus imbalan. Itu namanya cost plus fee tadi Pak. Di Perpres pasal 27. Gitu Ibu, kalau nanti pengadaannya darurat. Yang namanya darurat kagak bisa ditunda dan kagak bisa diketahui kapan habisnya, kapan selesainya. Yang pertama. Dan kagak bisa diketahui berapa luas dampaknya. Makanya pengadaannya berapapun tidak perlu tender. Tadi Ibu lihat paket pasal 59 dan lihat Perlem LKPP nomor 13 tahun 2018. Prosesnya penunjukan langsung penyedia. Berapapun nilainya. Kalau Bapak Ibu nanti butuh contoh-contoh dokumen bagaimana pengadaan darurat, dokumennya seperti apa nanti saya kasih. Ya. Clear Bu? Ya. Ayo, siapa lagi? Mau tanya? Ya, itu belakang sendiri, Mas. Sono Pak, tanya lagi. Ya, itu ya. Dari Pokja Pemilihan tuh Pak. Oke, ayo lanjut. Mungkin mau curhat atau mau curhat, minta tambah honor Pak. Oh, mintanya ke wali kota aja nama saya. Oke, selamat siang Pak Bayi Haki. Ya. Mohon izin untuk bertanya, saya tertarik dengan mengenai review laporan hasil pemilihan penyedia. Di situ disebutkan di lampiran yang pertama Perlem LKPP 12/2021, PPK melakukan review atas laporan hasil pemilihan penyedia untuk memastikan poin A bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilakukan berdasar prosedur yang ditetapkan, kemudian poin B bahwa pemenang pemilihan garis miring calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Yang ingin saya tanyakan, parameter apa yang digunakan PPK untuk menilai atau memastikan bahwa pemenang pemilihan atau calon penyedia itu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kontrak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jasa lainnya perorangan itu kelihatannya belum diatur secara detail di Perlem 12, terutama di model dokumen pengadaan. Pertanyaan saya, yang pertama, apakah kita bisa membuat MDP sendiri? Kemudian yang kedua, untuk syarat kualifikasi dan syarat teknisnya bagaimana atau seperti apa? Oke, terima kasih Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana PPK melakukan review terhadap berita acara hasil tender ya Pak ya? Ya, kan nanti setelah penetapan pemenang, masa sanggah selesai, Bapak melaporkan kepada dari Pokja, ya melaporkan kepada PPK, Pak, ini saya sudah tender, yang menang PTA, NPWP-nya sekian, alamatnya sekian. Nah, Pokja nerima berita acara, PPK nerima hasil, PPK punya kewenangan. Setelah menerima berita acara hasil tender atau hasil seleksi, PPK punya kewenangan, nerima atau nolak, bahasanya gitu. Nah, pada saat nerima atau nolak, bukan karena faktor suka-suka, bukan karena jagoannya kalah, bukan. Ya, tapi PPK menilai. Pertama dinilai apa? Ini prosedur pemilihannya udah benar apa belum? Pengumumannya berapa hari? Ini tendernya pra atau pasca? Kan ada ketentuannya kan? Kalau pra berapa hari, kalau pasca berapa hari, kan gitu. Ya.
penjelasan unwijing di hari apa, pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran, terus klarifikasi dan pembuktian kualifikasi. Kalau harganya terlalu rendah, dicek benar ini harga penawarannya wajar atau tidak. Nah, itu yang diklarifikasi. Mereview proses pengadaan dari awal pemilihan sampai dengan penetapan pemenang itu sudah dilakukan dengan benar belum? Ada pelanggaran atau tidak? Ya, oke, katakanlah tidak. Yang kedua, calon penyedia ini kompeten apa enggak? Nah, calon penyedia ini kompeten atau enggak? Kan Bapak bahasanya itu kualifikasi. Kalau orang Jawa bobot bibit bobotnya kan gitu. Nah, calon penyedia ini dicek, ada 3 komponen yang melihat penyedia ini kompeten atau tidak, punya kemampuan atau tidak, itu sebenarnya tugasnya Pokja. PPK hanya mereview. Evaluasi kualifikasi teknisnya udah dilakukan belum? Ya, evaluasi kualifikasi teknisnya udah dilakukan belum? Persyaratan kualifikasi teknis kan secara umum 3. Yang pertama apa? Si penyedia ini udah punya pengalaman sejenis enggak? Pekerjaan apaan? Pekerjaan yang sedang ditender. Ya, dia punya pengalaman enggak di bidang yang sama? Ya, kalau Bapak kan ada ini SBU-nya BG 0 berapa bahasanya gitu. Ini 01 sampai 09. Dia punya pengalaman yang sejenis atau enggak? Yang pertama dari pengalaman. Kan ada syaratnya Bapak. Ada syaratnya kalau paket non kecil kan KD 3 NPT Pak ya. Nah, dicek. Kalau paketnya Bapak 20 miliar berarti KD 3 NPT. Dia punya pengalaman tertinggi, Bapak tinggal 20 miliar bagi 3, 6, sekian. 6,8 kali ya Pak ya kalau dibagi 20 bagi 3. Dia punya pengalaman sejenis yang masuk nggak KD-nya, bahasanya gitu, dari pengalaman. Yang pertama, dia punya pengalaman yang sejenis sesuai atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, dia punya tenaga ahli enggak? Pekerjaan ini pekerjaan yang sederhana atau pekerjaan yang memerlukan kompetensi teknis. Kalau pekerjaan yang sederhana nggak perlu tenaga ahli. Tapi kalau pekerjaannya kompleks, ya perlu tenaga ahli. Dia punya tenaga ahli atau enggak melaksanakan pekerjaan. Jadi dari pengalaman, dari tenaga ahli yang diperlukan. Yang ketiga dari peralatan. Ya, peralatan untuk melaksanakan pekerjaan. Ya, itu. Dia punya peralatan enggak? Bapak misalnya pekerjaan konstruksi. Ternyata perusahaan tersebut kagak punya peralatan apa-apa. Ya, saya pernah begini kejadiannya begini. Saya pernah tender pekerjaan konstruksi 20 miliar. Begitu saya datengin alamatnya, ternyata apa? Tulisan di papannya. Ternyata tulisannya apa? Tukang las listrik. Gimana kita mau ngecek punya peralatan? Enggak. Punya tenaga ahli? Enggak. Nama perusahaan dengan alamatnya aja udah beda. Saya pernah, itu pernah kejadian. Pernah juga saya tender pekerjaan konstruksi. Begitu saya datengin alamatnya, kos-kosan putri. Waduh, kos-kosan cewek. Ini kok alamatnya alamat kos-kosan. Ini saya tanya ke pengurus kos. Itu bener nggak nih alamatnya di sini? Oh, nggak tahu Pak. Pokoknya sejak 2 tahun yang lalu kos ini berdiri memang di sini. Kita nggak tahu perusahaan. Perusahaan zaman dulu kontrak di situ kali. Nggak pernah diganti alamatnya. Kita juga nggak ada. Ini banyak Pak seninya itu di lapangan seperti itu. Ada juga sih yang kita datengin memang benar-benar kompeten. Pelang namanya ada, kantornya ada, peralatannya ada, tenaga kerja ada, benar-benar kantor gitu loh Pak. Ya, jadi peralatan semua ada. Itu. Jadi PPK pada saat PPK ini bukan mengecek, mereview. Mereview apa yang dilakukan oleh Pokja udah benar belum? Terutama di kualifikasi teknis. Lihat pengalamannya ada enggak? Pengalaman sejenis? Ada. Yang kedua, dicek tenaga ahlinya punya enggak perusahaan itu tenaga ahli? Punya. Yang ketiga, cek punya peralatan enggak untuk melaksanakan pekerjaan? Oh, punya peralatan. Cukup. Berarti lanjut, kira-kira begitu. Ya, artinya perusahaan itu memiliki kemampuan. Syarat minimal yang diatur dalam Perlem 12 tahun 2021. Lihat di kualifikasi teknis, Pak. Ya, kira-kira gitu ya Pak ya.
Yang kedua, masalah jasa lainnya. Jasa lainnya ini kan ada dua, bisa badan usaha, bisa perorangan. Kalau di DKI, banyakkan sekarang merekrut jasa lainnya perorangan. Ya, jadi kontrak perorangan antara PPK dengan orang per orang, dibayar sesuai dengan UMR. Jadi, kalaupun Bapak mau melakukan jasa lainnya perorangan, boleh nggak? Boleh. Definisi perorangan ini kan pekerjaan yang bisa dilakukan seorang diri, Pak. Apa pekerjaan yang Bapak, misalnya Bapak bisa nggak merekrut satpam menggunakan jasa lainnya perorangan? Bisa. Cleaning service bisa nggak Bapak perorangan? Bisa. Kalau Bapak perlu cleaning service 20 orang, Bapak kontrak SPK dengan 20 orang cleaning service, boleh nggak? Boleh. Kalau itu Bapak nggak perlu tender. Karena Bapak kalau di, misalnya gini, UMR Jogja berapa? 2 juta berapa? Nah, katakanlah 3 juta, katakanlah 3 juta, 3 juta kali 13, ya 3 juta, 3 kali 12, 36, tambah 39 juta. Kontrak Bapak perorangan dengan petugas cleaning service, satu orang 3 juta kali 13, 13 maksudnya THR, 13 THR. Bisa nggak kontrak perorangan? Bisa. Perekrutannya perekrutan perorangan. Nggak ada masalah, bisa. Jadi cukup punya KTP, ya Pak, ya dia cukup punya KTP, cukup punya NPWP. Nah itu boleh. Malah saya cerita e-order Pak, itu rata-rata UMKM itu rata-rata usahanya adalah usaha perorangan Pak. UMKM itu kita Bapak Ibu mau daftar ini, misalnya dia tukang apa? Tukang nasi uduk, warung ketoprak, mau menjual produknya lewat aplikasi e-order, ya boleh, cukup dimintain KTP, cukup dimintain NPWP, sama dia punya rekening bank, udah. Supaya nanti terjadi transaksi antara SKPD dengan si para pedagang UMKM tadi, perorangan. Iya Pak. Nggak ada masalah Pak, bisa. Kalau Bapak mau pakai jasa lainnya perorangan. Silakan, ada lagi yang mau tanya, silakan. Oh ya, banyak. Geser ke sayap kanan dulu ya. Sebelah sini Pak, gantian. Oh ya. Ya dari depan dulu, monggo Mas, silakan. Ada konstruksi bahwasanya biasanya di dalam kegiatan fisik itu ada anggaran untuk perencanaan dan pengawasan. Tetapi kemarin memang mungkin ada beberapa hal itu tidak dianggarkan. Perencanaannya Pak? Perencanaan ya, itu tidak dianggarkan. Ini bangun baru atau pemeliharaan? Pembangunan para-para atau anjang-anjang, sehingga ini sekarang di-cancel sehingga dihapus. Jadi PPK-nya itu tidak berani untuk melaksanakannya. Terus kemudian apakah ini sebenarnya bisa dilaksanakan atau apakah kalau dilaksanakan juga berdampak seperti apa? Karena tidak ada perencanaan, bahwasanya memang nilainya berapa Pak, boleh saya tahu? Kurang dari 50 kalau tidak salah. 50 apa? 50 juta. Para-para atau anjang-anjang untuk anggur itu Pak. Iya. Kemarin kita sudah audiensi dengan dinas, kemudian sama inspektorat, tapi inspektorat tidak datang itu, sehingga tidak ada jalan keluar, sehingga di perubahan anggaran pun juga tidak dilaksanakan. Apakah kalau ini nanti terjadi kembali, karena ini kan kadang-kala di dalam musrenbang itu pencermatan mungkin kurang, apakah hal seperti itu tidak ada perencanaan kegiatan, apakah bisa dilaksanakan ataupun dampaknya seperti apa? Terima kasih. Oh iya. Oke Pak, gini Pak. Gini. Kalau memang secara ideal ya, kalau Bapak ikuti namanya Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman teknis bangunan negara. Ya, Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Itu kalau pekerjaan konstruksi ada 4 elemen. Ada 4 elemen pekerjaan. Yang pertama konsultan perencanaan. Yang kedua pelaksana fisik, kontraktor. Yang ketiga pengawasan. Yang keempat pengelola kegiatan. Ada 4. Nah, harusnya idealnya ini setiap pekerjaan konstruksi Bapak ada 4 elemen ini. Ya. Masalahnya Bapak sekarang ini ada pekerjaan konstruksi nilainya 50 juta. Perencanaannya nggak ada. Nah, sekarang begini masalahnya. Kalau memang ini sangat diperlukan untuk masyarakat. Kalau memang sangat diperlukan oleh masyarakat, ya
kalau memang sangat diperlukan oleh masyarakat, bisa nggak begini? Untuk desainnya ini bisa nggak diswakelolakan? Nah, Bapak di dinas apa? Ada nggak di staf dinas yang punya kompetensi menggambar, mendesain? Ya, atau Bapak di dinas Bapak nggak ada, minta tolong orang PU, orang-orang atau orang dinas PU yang bahasanya yang sekolah konstruksi, dia arsitek atau sipil, membuatkan desainnya. Ya, si tenaga ahli yang diangkat tadi, Pak. Iya. Jadi bisa aja kalau memang ini sangat diperlukan, tapi duitnya nggak ada untuk perencanaan dan pengawasan, bahasanya diswakelolakan, tinggal minta tolong kepala dinas menugaskan staf yang kompeten untuk membuat desain dan membuat RAB, DED dengan RAB. Ya, kalau dinas Bapak nggak ada, minta tolong ke dinas lain, dinas teknis terkait, misalnya. Ya mungkin kalau konstruksi mah dinas PU, yang ngurusi konstruksi di sini apa? Dinas PU sama dinas apa lagi? Dinas perumahan nggak ada? Oh ya, karena kalau saya di Jakarta itu yang ngurusi gedung-gedung itu dinas perumahan, yang ngurusi jalan bina marga. Ya ada beda-beda Pak, ada pembangunan gedung pemerintah itu Citata Karya. Jadi kalau intinya dinas teknis terkait untuk membuat DED. Dibuatlah DED selesai. Kemudian karena nilainya cuma 50 juta. Ya 50 juta Bapak PL ke salah satu penyedia, pengadaan langsung pakai SPK. Pengawasannya Bapak dengan cara swaklola. Bapak tuh minta kepala dinas menugaskan salah satu staf yang ditugasi ngawasi pekerjaan ini. Ya, ngawasi pekerjaan ini sampai dengan selesai. Ini bahasanya Bapak perencanaan atau pengawasannya pakai swaklola tipe 1. Pelaksanaan fisiknya Bapak menggunakan kontraktor penyedia. Kira-kira gitu Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu silakan. No tuh, belakang Ibu. Wah itu ada 2 itu. Oke nanti Pak Kasubag terakhir ya, penutup ya. Kayaknya udah gatel mau tanya tuh tadi. Wah iya boleh, Mbak Margareta boleh. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mau izin menambahkan yang Mas Thomas tadi tanya, untuk yang Bapak jelaskan tadi kan untuk tender biasa. Sedangkan kasusnya itu tender cepat dengan pengadaan barang. Oh, Ibu ada pengadaan barang dengan tender cepat. Oh, tender cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, di peraturan yang baru ini sudah tidak ditambahkan syarat keuangan ya Pak? Untuk penambahan syarat yang keuangan. Syarat apa Ibu? Penambahan syarat keuangan Pak. Oh SKN? Ya. Ya. Tetapi di tempat kami masih ada beberapa yang PPK yang ingin menambahkan syarat untuk keuangan itu. Ya. Nah, apakah kami sebagai Pokja tindak lanjut dari kami, apa yang harus kami lakukan jika ada penambahan syarat, sedangkan itu kan bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, begitu ya. Pak? Terima kasih Pak. Ya, oke. Yang pertama masalah Ibu tender cepat barang. Ya Pak ya, Ibu ya, tender cepat barang. Tender cepat barang ini maksudnya ditender kemudian oleh PPK direview penyedianya punya kemampuan atau tidak ya. Ya, kan nanti syarat dia punya syarat dia terundang kan Ibu udah menentukan setahu saya, sangat persyaratan kualifikasi kan, harus punya pengalaman kalau misalnya minimal 50% kan punya pengalaman. Nah itu mungkin dari pada saat tender penyedianya mungkin nawar harganya sangat rendah sekali. Oke, nawar rendah sekali. Nah kemarin saya juga pernah nemuin salah satu seperti ini, ada pengadaan AC penyedia nawar rendah sekali.
Kemudian kita tanya, oh PPK, nanya ke saya, Pak gimana Pak caranya? Gini caranya. Penyedia ini nawar rendah sekali, Bapak tanya, sanggup enggak? Sanggup penyedia. Pak, kalau memang Bapak memang rendah, sanggup dengan harga serendah itu, sekarang Bapak begini, Bapak bisa enggak surat keterangan, akhirnya kita pada saat klarifikasi itu kita minta PPK, tolong Bapak minta ke PPK, minta ke penyedia, minta surat keterangan dari vendor alat tersebut bahwa vendor siap menyediakan dengan harga itu. Nah, ternyata vendornya nggak sanggup, ya sudah, akhirnya kita kasih kesempatan beberapa hari, dia tidak sanggup, dinyatakan gugur. Mungkin alternatifnya itu kemarin, ini pengalaman lapangan ya Pak ya, nggak ada di teori. Kemarin kita minta kepada vendor, Bapak Ibu tolong minta surat keterangan dari vendor bahwa vendor siap menyediakan barang ya sesuai dengan spek yang diminta. Ya, ternyata perusahaan itu nggak sanggup. Kita minta sehari tarsok, 2 hari tarsok, badannya gitu ya Pak ya, ngeles ya. Udah akhirnya kita kasih, Bapak harus bisa dalam waktu berapa hari. Kalau tidak bisa, saya anggap mengundurkan diri. Itu kita minta. Intinya distributor menyatakan sanggup menyediakan barang sesuai dengan distributor resmi ya, atau prinsipal. Akhirnya kita minta seperti itu. Kalau prinsipal nggak bisa, ya udah, apa boleh buat. Kita anggap mundur. Ya. Itu karena memang nih kelemahannya di tender cepat banyak model penyedia ngebom gitu, dia buating harga jebret, harganya rendah sekali. Begitu kita minta dia, mana bukti Bapak bahwa sanggup? Pak, saya pernah di salah satu kementerian kemarin, saya tanya, Bapak ini kenapa harga kulkas 2 juta, dia nawar Pak 200.000. Saya bilang, Bapak ini bener kagak nih, harga kulkas 2 juta dia nawar 200.000. Bapak ini dapat harga dari mana? Dia jawab, saking polosnya dia jawab, saya nebak-nebak aja Pak, matilah. Atau ditebak-tebak. Ya sudah, saya bilang gitu tadi, Bapak minta surat keterangan dari vendor sanggup menyediakan barang dengan harga itu. Ternyata dia nggak sanggup Pak, ya udah, kalau Bapak nggak sanggup mundur aja. Ya, oke. Terus tadi Ibu Margarita nomor 2 apa? Apa? Oh, penambahan syarat SKN ya. Sekarang syarat SKN udah dihapus, sisa kemampuan nyata sudah dihapus. Ya, saran saya Bapak Ibu jangan menambah syarat itu, karena oleh Presiden aja udah dicabut. Ya, masa Presiden nyabut PPK mau mengalahkan peraturan Presiden? Gak logis. Ya. Kalau itu Pak bukan ke SKN-nya sih, tapi lebih ke rekening koran atau saldo tabungan pimpinan perusahaan seperti itu, gimana? Nah, kalau begini, kalau saldo pimpinan perusahaan kan, kalau perusahaan berbentuk PT itu kan antara uang pribadi dengan uang perusahaan beda Pak, nggak boleh dicampur. Ya, kecuali Bapak mungkin minta rekening koran kali ya, rekening koran tapi atas nama perusahaan. Kalau rekening pribadi jangan dibawa-bawa lah. Sekarang ada justifikasi enggak? Yang pentingnya gini, prinsipnya gini. Bapak boleh menambah syarat, boleh, secara prinsip boleh, tetapi harus ada justifikasi memang tenaga ahli itu diperlukan atau persyaratan tersebut diperlukan. Bahasanya nih kalau nggak ada, nggak bisa kerja dan kemungkinan gagal. Misalnya gini, kemarin saya di salah satu instansi itu ada pengadaan konstruksi unit pengolahan air limbah. Ya, saya bilang memang kalau secara umum persyaratan tenaga ahli cuma arsmet aja, arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal. Itu secara umum. Kalau pakai Permen PUPR 22 tahun 2018. Tapi karena ini pekerjaan air limbah, saya minta kepada Pokja mensyaratkan tambah orang ahli lingkungan dan lingkungan yang memahami tata cara mengolah limbah. Itu persyaratan tambahan. Memang di aturan nggak ada, tetapi diperlukan. Justifikasinya adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang keahlian pengolahan limbah tadi, tenaga ahli SKT nomor sekian. Nah, tapi kalau syarat SKN sih menurut saya jangan, karena sudah dicabut.
Gitu. Ya. Dua penanya terakhir ya, karena waktu kita untuk bagi-bagi door prize nanti terakhir. Oh masih ada lagi ya? Kulkas belum dibagiin kan? Iya. Bu, monggo silakan Ibu. Sebentar ya Pak. Nama saya Desi dari Kementerian Wirobrajan. Saya ingin menanyakan untuk pelaksanaan konstruksi yang ada di wilayah itu biasanya PA22 itu ada yang seperti itu konstruksinya kecil. Nilai konstruksi pekerjaannya kecil hanya 30 juta. Ya misalnya cuma 30 juta, 40 juta kan konsultan perencana pengawasnya kan paling 1 jutaan. Ya. Ya, nah itu pengalaman yang lalu kan terus nggak di SPJ kan, jadi perusahaannya kan nggak mau ditawari cuma segitu. Itu solusinya bagaimana Pak? Ya, Ibu, kalau boleh tahu pekerjaan konstruksinya apa? Kalau konstruksi sederhana atau tidak? Pekerjaannya apa? Ya, kalau misalnya maaf ya. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya konstruksi sederhana, ya, konstruksi sederhana, misalnya cuma bangun lahan paving block jalan misalnya, ibu bikin lapangan futsal atau bikin lahan parkir paving block misalnya 30 juta, ya. Ya. Kalau bikin lapangan parkir paving block 30 juta. Kenapa nggak pakai swakelola tipe 1 aja? Ya. Bisa juga pakai swakelola tipe 1. Swakelola tipe 1 itu intinya kalau yang swakelola itu konstruksi hanya untuk konstruksi yang sederhana. Ya, konstruksi sederhana. Ibu tinggal rekrut tukang berapa orang, satu hari dibayar sesuai dengan standar harga satuan atau standarnya Kota Jogja berapa sih tukang satu hari? Apakah 100 sampai 200 ribu satu hari. Tinggal tukang berapa orang? Kalau di Jakarta tuh istilahnya ada tukang, ada kenek, asistennya tukang. Nah, kemudian beliin materialnya, pengadaan bahan material dan peralatannya. Kemudian tukang itu suruh kerja sampai selesai. Sejak awal memang didesain melalui swaklola. Misalnya bisa tipe, kemungkinan kalau konstruksi sederhana bisa tipe 1 ataupun tipe 4. Tipe 4. Kayak di Tangerang itu cuman bangun saluran irigasi, bangun lapangan futsal buat masyarakat, itu lapangan poli, itu nilainya paling 50 juta, 40 juta, itu lewat swaklola tipe 4. Bisa. Kalau sudah terlanjur DPA-nya jadi. Nah, DPA bunyi di DPA-nya pengadaan lewat penyedia. Nah, sekarang begini tadi, mungkin solusinya seperti tadi, Bu. Ya, solusinya seperti tadi. Mungkin desainnya Ibu swakelolakan saja, tugaskan staf yang punya kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan, membuat desain. Kemudian 30 juta itu dikontrakkan ke penyedia. 30 juta kontrakan ke penyedia kecil untuk melaksanakan pekerjaan. Pengawasan mungkin oleh staf aja Bu, staf SKPD pemilik anggaran untuk melakukan pengawasan. Apa? Di DPA sudah ada konsultan perencana pengawas, tapi karena tidak bisa dilaksanakan dipakai swaklola, yang berkompeten bisa nggak? Iya, tapi konstruksinya tetap di pihak ketiga kan pakai. Enggak, kalau Ibu lewat staf yang kompeten disuruh membuat desain, ketentuannya kalau di Kota Jogja, Bapak kan udah dapat PGPS, dapat TPP, masih boleh nggak dapat honor di luar itu? Tergantung peraturan kepala daerahnya. Nggak boleh. Ya udah, bahasanya staf yang ditugaskan tadi dia cari pahala lah, Bu. Gratis.
cari pahala lah, jadi perencana dan jadi pengawas. Ya. Ya, Ibu. Ya, oke, ada lagi. Terakhir tadi siapa? Pak Arifin jadi bertanya? Ya, Pokja calon madya ini Pak. Oh, calon madya ya. Ya, madya. wes ahli. Terima kasih Pak. Mohon izin. Kalau madya berat iya. apa? Jangan yang ingin kami Pak klarifikasi kaitannya tadi swaklola tipe 3. Ada semacam asosiasi seperti suaranya nggak kedengeran Pak. Iya, agak teriak dikit Pak. Kalau enggak maju sini ke depan ya. Nah, itu. Mau klarifikasi untuk swaklola tipe 3 tadi. Swaklola tipe 3. Oh, tipe 3, ya. Ini ada semacam asosiasi begitu ya Pak ya. Asosiasi seperti Gapensi, Gapeknas, Gapesidu, Asponas. Boleh enggak seperti ini diberi pekerjaan yang bersifat swaklola tipe 3? Yang notabene asosiasi ini kan asosiasi pelaksana konstruksi begitu Pak. Pekerjaannya apa Pak? Pekerjaannya konstruksi Pak, tapi diswaklolakan begitu. Boleh kalau konstruksi diswaklolakan secara prinsip bisa, tetapi konstruksi yang sederhana. Konstruksi sederhana. Kalau bangun gedung seperti ini nggak boleh. Ya. Jangan. Tetapi kemudian yang melaksanakan tadi asosiasi begitu ya Pak. Asosiasi seperti Gapensi, Gapeknas, Gapesidu, kemudian Asponas begitu. Itu bisa nggak diberikan? Swaklolakan. Iya. Asosiasi pekerja konstruksi itu ya. Iya. Ya. Secara prinsip bisa. Seperti tadi juga ada yang di kelurahan umpamanya seperti paving block, itu kan sederhana. Gitu. Ya. Nah, itu boleh nggak kalau memang itu dibisakan swaklola ketiga itu bisa menjawab apa yang terjadi kesulitan dari teman-teman dadanya di kewilayahan kelurahan ini Pak. Karena di Kota Jogja pun banyak asosiasi ya, yang selama ini asosiasi itu saling bertarung nanti kalau sulanya di tender begitu, yang paket-paket yang tadi yang konstruksi tadi, walaupun sederhana juga begitu. Ya. Dan kalau memang itu bisa dilaksanakan, nanti kan bisa untuk menjawab tadi yang Ibu tadi bahwa rencana untuk paving block, rencana untuk taman begitu itu kan sederhana juga. Itu selama ini biaya untuk perencanaan sering tidak ada begitu ya. Dan bahkan kalau ada pun sangat kecil dan jeleknya sudah masuk di DPA. Kemudian juga ada permasalahan lagi kalau tadi dilaksanakan secara pakai usulan perencana kan harus nyambung bahwa itu jadi satu belanja modal. Tadinya antara usulan perencana, pelaksananya serta pengawasannya itu menjadi satu belanja modal. Nanti bisa untuk menghitung aset begitu. Makanya tadi yang ditanyakan Ibu itu munculnya itu. Nah, untuk itu apakah tadi bisa menjadi alternatif begitu? Seandainya tadi asosiasi yang Gapensi, Gapesidu, Gapeknas begitu ya, Asponas itu dimungkinkan untuk menjadi pelaksana swaklola tipe 3. Itu mungkin pertanyaan saya Pak. Ya. Secara prinsip asosiasi bisa masuk kategorinya gini masuk kategori organisasi profesi. Contoh gini, saya pernah tahun ini sedang berjalan swaklola antara kementerian, salah satu kementerian dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Ya. Nah, itu kegiatannya adalah pendampingan ekspor. Nah, pendampingan ekspor untuk para UMKM. Jadi UMKM didampingi oleh anggota Kadin. Kegiatannya adalah mendampingi supaya produknya bisa nembus pasar ekspor. Antara satu kementerian dengan Kadin. Boleh enggak? Boleh. Itu kegiatannya sedang berjalan melalui swaklola tipe 3. Ya, tadi saya ngasih contoh antara DKI dengan PDHI itu tipe 3. Ya. Atau antara Kemenkes dengan PPNI itu tipe 3. Nah, sekarang kalau Bapak dengan asosiasi berarti masuk kategorinya organisasi profesi. Profesi misalnya Gapensi, katakanlah profesi di bidang konstruksi Mbak ya. Secara prinsip bisa enggak? Bisa. Tinggal yang perlu Bapak cermati adalah begini. Pekerjaan tersebut masuk enggak kriteria pekerjaan yang dapat diswaklolakan? Ada 10 kriteria pekerjaan yang dapat diswaklolakan. Yang pertama apa?
Pekerjaan yang tidak diminati oleh pelaku usaha. Ya, misalnya nih di daerah remote area, daerah-daerah terpencil. Yang kedua, jasa pelatihan, pendidikan, penelitian, pengembangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pekerjaan sayembara atau kontes. Nah, LKPP pernah kerjasama untuk pembuatan desain gedung LKPP dengan namanya IAI Pak, Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, jadilah gedung LKPP sekarang. Itu lewat sayembara. Jadi yang pertama tidak diminati, yang kedua penelitian, pengembangan, pendidikan, penyuluhan, pendampingan dan seterusnya. Yang ketiga sayembara. Yang keempat pemilihan penyedia untuk agen pengadaan. Yang kelima untuk pekerjaan industri kreatif. Ya. Yang keenam untuk kajian, pembuatan naskah akademik standar mutu tertentu. Yang keenam itu yang kelima. Yang keenam, ketujuh itu pekerjaan yang masih bersifat pengembangan, pilot project. Yang nomor 8 itu pekerjaan produk yang dihasilkan oleh ormas atau pokmas. Ya. Yang ke-9 itu pekerjaan yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Ini banyak pekerjaan yang dilakukan sekarang oleh mungkin Bapak Ibu yang di Dinas PU, ada proyek PU yang namanya proyek Sanimas, sanitasi masyarakat. Nah, itu program padat karya. Itu pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui swakelola tipe 4 dengan kelompok masyarakat, biasanya kelompok masyarakatnya BKM. Nah, itu masuk kategori kriteria nomor 9. Yang terakhir nomor 10, pekerjaan yang bersifat rahasia yang dapat dikerjakan oleh instansi yang bersangkutan, misalnya pembuatan soal ujian di Kemdikbud dan seterusnya. Nah, jadi kalau nanti Bapak ada pekerjaan yang mau diswakelolakan, Bapak cek kegiatan Bapak masuk kriteria 1 di antara 10 enggak? Kriteria yang nomor berapa? Nah, katakanlah tadi kriteria masuk nomor 9, pekerjaan yang memerlukan partisipasi masyarakat. Oke, kriteria nomor 9. Yang kedua, Bapak cek calon pelaksana swakelolanya, asosiasi profesi. Yang perlu Bapak cek setelah ketemu asosiasinya, entah Gapensi, entah yang lain, cek syarat nomor 1 sampai nomor 8 dia punya apa kagak? Punya, ya silakan. Seperti tadi antara Kementerian Perdagangan dengan Kadin, kegiatannya lah pendampingan para UMKM supaya produknya bisa nembus pasar ekspor. Swakelolanya tipe berapa? Tipe 3. Pemberian vaksin rabies DKI dengan PDHI tipe berapa? Tipe 3. Kegiatan antara Kemenkes untuk pelatihan sukarelawan vaksin tipe berapa? Tipe 3. Nah, kriterianya asosiasi yang tadi Bapak maksud, nomor 1 ada enggak? Nomor 2 ada enggak? Dan seterusnya ada. Kalau oke, kalau ada silakan ormas tadi, asosiasi tadi Bapak suruh bikin proposal dan RAB. Setelah itu apa? Bikin kontrak swakelola tipe 3. Ada lagi Pak pertanyaan? Ya. Kaitan ada satu kegiatan gitu Pak. Kegiatan untuk melaksanakan semacam, kalau di Kementerian Pendidikan itu semacam lomba begitu ya Pak. Lomba matematika internasional umpamanya. Dan yang ketempatan mungkin adalah Kota Jogja begitu ya. Dan ini anggarannya gede, dan anggaran ini semuanya hanya untuk sebagai untuk peserta, jadinya untuk untuk akomodasi peserta, kemudian untuk proses jurinya, kemudian untuk proses pokoknya yang berkaitan dengan itu. Nah, ini mau dilaksanakan pakai apa Pak? Apakah memang pakai swakelola bisa, ataukah menggunakan pakai penyedia? Kebetulan. Oh, jadi Bapak mirip kalau kemarin di salah satu Pemda dia namanya ada jadi gini Pak, ada lomba namanya MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, di salah satu lembaga dia mau swakelola dengan LPTQ, Lembaga Penyelenggara Sari Tilawah Quran. Itu bisa nggak? Bisa, masuk kategorinya tipe 3. Sama kayak Bapak penyelenggaraan olahraga, tapi yang laksanain PONI itu tipe berapa? Tipe 3 Pak itu. Maaf Pak, kalau ini anunya organisasinya internasional gitu Pak, ada perwakilan di Indonesia, begitu bagaimana? Oke, ini organisasi internasional. Ada organisasi, ada. Sekarang pertanyaannya gini Pak,
dia berbadan hukum Indonesia atau bukan, itu aja. Misalnya gini, contoh gini, antara ini saya pernah kerjasama antara salah satu Pemda itu kerjasama Dinas Lingkungan Hidup kerjasama dengan Greenpeace Indonesia, Pak. Kegiatannya adalah itu, Pak, bagaimana meminimalisir itu, Pak, jangan sampai itu buang sampah plastik di laut, kegiatannya itu. Nah, jadi kerjasama nih Dinas Lingkungan Hidup kerjasama dengan Greenpeace Indonesia. Saya tanya, Greenpeace punya badan hukum di Indonesia? Punya. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa. Tipe berapa? Tipe 3. Ya, kalau fotonya kan Bapak lihat tuh kura-kura gigitin sedotan itu. Ya, bukan pengadaan yang dikecualikan ya Pak ya? Apa? Bukan pengadaan yang dikecualikan begitu. Bukan. Ya? Bukan. Artinya boleh pakai swaklola tipe 3. Iya. Kalau tipe 3 bukan dikecualikan, Pak. Oh, jadi ya, gini. Ya, betul. Kemudian ada gini, Pak. Ada semacam ide lagi bahwa kebetulan di pemerintah Kota Jogja namanya gitu ada semacam BUMD begitu ya. BUMD yang khusus namanya mengelola sebuah tempat berbasis ekonomi sebenarnya, tempat kalau salah itu di Active Square itu ya Pak ya. Nah itu boleh nggak dilaksanakan lewat itu gitu? Soalnya rencananya mau dilakukan. Gini, pelaksananya ini statusnya BUMD, iya, atau masuk kategorinya ormas? BUMD Pak, bukan ormas. Itu. Kalau Bapak BUMD bukan ormas. Oh, BUMD masuk kategorinya badan usaha. Bapak harus tender. Tetapi kalau ditenderkan, ini kan sebagian besar hanya untuk registrasi, untuk akomodasi. Iya, nanti tinggal siapa yang melaksanakan. Ya, Bapak tinggal melaksanakan. Kalau yang melaksanakan begini misalnya, Bapak ada kegiatan lomba, yang melaksanakan misalnya lomba seni, lomba tarian dan seterusnya. Contoh, terus Bapak misalnya gini, yang melaksanakan kalau di Jogja ada namanya ISI ya, Institut Seni Indonesia. Ya. Bapak kerjasama dengan ISI, Institut Seni Indonesia. ISI kan di bawah Kemdikbud ya. Tahu saya, ISI di bawah Kemdikbud. Terus dananya berapa? Dananya katakanlah saya sebut angka 10 miliar dari Pemda Kota Jogja menunjuk Institut Seni Indonesia melaksanakan kegiatan lomba seni budaya dan seterusnya. Itu tipe berapa? Tipe 2. Tapi kalau Bapak menunjuk langsung BUMD, boleh enggak? Enggak boleh, karena bukan swaklola. Masuk kategorinya BUMD sebagai pelaku usaha. Prosesnya bagaimana kalau dengan BUMD? Iya? Kalau prosesnya dengan BUMD, hanya satu BUMD itu gitu. Apakah harus ditenderkan? Dan nanti kalau tender kan istilahnya mesti harga-harga terendah begitu Pak? Iya. Kalau konsekuensinya ke pelaku usaha begitu Pak. Harus bahasanya harus ditandingkan, dikompetisikan. Tapi kalau tadi dengan istilahnya perwakilan internasional yang ada di Indonesia, ada dengan badan hukum, dia punya badan hukum, itu boleh dilakukan secara swaklola atau bagaimana? Lembaganya apa dulu dicek? Memenuhi kriteria ini enggak? Oh ya. Kalau dia memenuhi, silakan. Kalau misalnya ada organisasi nirlaba atau LSM atau organisasi profesi dan memenuhi kriteria ini, boleh, silakan. Atau Bapak mau merangkul universitas swasta, boleh, silakan. Ya, terima kasih Pak. Nanti ya, mungkin akan ada pembahasan yang ke depan lagi. Ya. Sudah puas? Pak Pokja, sudah ya, karena waktunya terbatas sekali. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi setelah forum ini selesai, silakan 4 mata sama Pak Bayaki di kamar berapa tadi? Mau contoh-contoh dokumen nanti saya kan. Oke. Baik, karena waktu terbatas, setelah ini nanti dilanjutkan dengan pembagian door prize oleh pembawa acara. Sebelum kita tutup, berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Workshop kali ini tidak ada kesimpulan karena saya sudah pastikan Bapak Ibu sudah punya kesimpulan masing-masing, sudah punya pandangan sendiri-sendiri. Karena kalau kesimpulan nanti lanjut daftar pustaka, wisuda selesai. Padahal workshop kita masih besok ada lagi peraturan pengadaan itu akan berubah setiap saat. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Ya, begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau dari kami selaku narasumber dan moderator ada banyak salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang bisa disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Bayhaqi SSIMM, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada moderator yang telah memandu kelancaran hasil diskusi hari ini dengan baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk kembali ke tempat.